Mengelola pikiran dan emosi dalam menangani masalah. Ini sering juga ya Bu Isa cerita sebetulnya ya, nggak apa-apa kita ulang-ulang ya. Emosi ini kan bahasa Latin. Emosi bahasa Latin dari emovere yang artinya keluar dan movere bergerak. Jadi bergerak keluar. Maksudnya dulu nih orang kalau emosi itu ternyata bergerak. Jadi makanya orang-orang di sana ya kita kasih nama aja emovere ya, bergerak menjauh atau bergerak keluar ya. Sebelum ditemukan bahwa oh manusia ada otak emosinya. Nah, gitu. Jadi istilah emosi lebih dulu dicanangkan oleh manusia pada saat itu sebelum ditemukan riset bahwa ternyata di otak manusia ada emosi, ada otak emosi. Ya, tapi ingat otak manusia karena manusia ini Allah Ta'ala yang ciptakan, jadi emosi itu juga Allah Ta'ala yang ciptakan ya. Nanti rahasianya apa? Nah, itulah terungkap sedikit-sedikit itu ya hikmahnya ya. Nah, kalau emosi di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah luapan perasaan dan pikiran yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Atau diartikan juga keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Bisa juga diartikan keberanian yang bersifat subjektif. Jadi masing-masing orang nih, sifatnya kan masing-masing orang. Karena masing-masing orang punya emosi. Di mana diletakkannya? Ya, nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu nih, emotional intelligence. Kecerdasan emosional. Ini artinya kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Kita kadang-kadang sama diri sendiri juga emosi ya, apalagi sama orang lain ya. Gunanya apa sih capek-capek kita belajar untuk mengendalikan emosi atau punya kecerdasan emosional ini ya? Tujuannya meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta mengharmoniskan hubungan komunikasi gitu. Ya, supaya kita hidupnya tuh sehat. Ya, sehat itu sendiri singkatan senang hati gitu kan. Jadi enak, hidup ini enak ya. Bahkan ya sesungguhnya karena emosi itu ada di otak manusia. Ini saya selalu sering kasih lihat ya, ada otak besar dan ada otak kecil. Yang mana sih otak emosi di sebelah mana Bu Aisyah? Jadi otak emosi itu atau otak yang mengatur emosi itu yang di tengah. Di tengah-tengah ini dia. Sering disebutnya limbic system ya. Ini juga ada pada hewan mamalia, makanya disebut otak mamalia, otak binatang. Ya, ini yang kita harus mengerti juga nih. Jadi Allah selalu ingatkan di Al-Quran bahwa kita harus hati-hati hidupnya. Kenapa? Karena sering sekali ya derajat hidup kita itu turun di mana Bu Isa? Turun ya lebih rendah dari derajatnya binatang. Ini yang nanti sering terjadi kalau kita tidak pandai mengelola emosi, ya kan? Nah, kemudian ya, apalagi sih yang kita bisa pelajari dari emosi ini Bu Isa? Ya. Ini ya kita lihat dulu gambarnya ya. Ini lebih jelas lagi ya di mana letak emosi. Nah, ini kan otak nih. Nanti dibelah nih, dibuka, ini otak besar dibuka, ini kita lihat ada otak kecil yang ini. Nah, ini dia otak emosi atau limbic system. Dia tuh persis di tengah otak, kemudian bersambung dengan batang otak atau otak reptil. Jadi bayangkan manusia itu punya otak emosinya, punya otak mamalia yang sebagai emosi, dan punya otak reptil. Ya, lengkap. Dia punya susunan otak binatangnya di otak manusia ini, ya di sini nih. Ya otak reptil yang ini nih di sini. Oke. Nah, kalau mau belajar emosi, selama ini Bu Isa selalu cerita ya, itu nggak mudah belajar emosi karena dia sesuatu yang bisa dipikirkan dan bisa dirasakan. Ya. Untuk itu pakai cara karena penemu-penemu menemukan bahwa emosi berbagai jenis, maka belajarlah jenis-jenis emosi. Itu caranya. Cara kita belajar emosi. Ini nih masih sedikit ini. Karena nanti ini semua satu part ini bisa terbagi-bagi. Misalnya takut, ini nanti terbagi menjadi cemas, khawatir, ragu-ragu, bimbang gitu. Ya, sedih, duka, lara,
Ya, masuk situ, marah nanti kesel, jengkel, ya, empet, benci, dendam, masuk di sini. Ya, sombong juga begitu, ya, riya, takabur. Nah, ini masuk di sini. Nah, kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs, itulah ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, ya karena amarah di sini ya, dan ada nafsu mutmainnah. Ya, ini yang ada di otak kita. Nah, ini nggak bisa hilang sesungguhnya karena memang ada di otak limbik sistem tadi atau otak mamalia tadi. Yang bisa adalah dikala turun, naikkan. Dikala turun, naikkan. Dikala turun, naikkan. Ya. Bagaimana dengan masalah, Bu Isa? Saya ini ada masalah. Gimana kaitan emosi dan masalah? Gimana ya? Nah, sekarang ya kita perhatikan dulu level emosi ini. Ada 6 jenis yang nuansa emosi, nuansa frekuensinya negatif. Ada 4 jenis yang nuansanya positif. Ya, positif dan negatif itu hanya satu istilah saja ya. Karena ini juga harus ditempatkan pada tempatnya. Nggak semuanya yang negatif itu buruk ya, Kang Yusuf. Misalnya ya kita swab PCR ya negatif, senang nggak? Senang. Senang ya, Swab, iya, swab PCR positif malah nggak senang kan? malah gimana gitu. Wah, positif, berarti ada virus COVID nih kan gitu ya. Nah, jadi positif negatif itu terkadang tergantung apa sih kondisinya apa gitu. Kalau untuk emosi, negatif itu berarti frekuensinya turun gitu. Kalau positif itu frekuensinya naik, ya. Dan inilah yang diminta oleh Allah untuk kita kelola ini dengan cara apa? Ingat Allah, sebut-sebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, supaya naik ke atas. Supaya naik ke atas. Karena banyak orang nih, Kang Yusuf ya, pas marah yang disebut nama binatang. Ya, ya, Nama ya, ya. binatang ya kan? Iya, walaupun memang limbik sistem itu kan otak binatang mamalia. Makanya yang disebut nama binatang gitu. Ya, memang emosi pada binatang tidak selengkap ini. Binatang itu ada sedih, takut, marah, senang. Nah, senang aja itu, dia nggak ada pencerahan binatang. Seperti emosinya anak kecil yang belum balik. Kalau kita sudah balik sampai usia sekarang, emosinya jenisnya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Yang lawama itu mulai dari bawah ya, apati, sedih, takut. Ini 3 nih. Kalau udah terlalu turun nih ya, bisa ke apati nih, ini emosi yang merasa nggak berguna hidup. Aduh, rugi banget ya merasa nggak berguna. Tapi ini ada di otak kita. Kenapa bisa orang merasa nggak berguna hidup? Sedihnya kelamaan. Sedih kelamaan kenapa? Takutnya kelamaan. Untuk itulah pada saat kita diberikan ujian sedikit rasa takut, kekurangan harta, ya kan, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, minuman, bahkan kekurangan buah-buahan, kita disuruh sabar ya dengan cara kita melafazkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi maka pasal kita ada sedikit takut ya. Apa aja sih? Ada masalah kita sedikit takut gitu kan. Kemudian sedikit kekurangan harta, ya, kekurangan jiwa, ya, kekurangan makanan, minuman, dan juga buah-buahan, kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulang-ulang tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita kombinasikan dengan kalimat thayyibah lainnya, zikir lainnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, supaya dia naik ke atas. Akhirnya kita semangat lagi. Kan gitu ya, semangat lagi. Nah, Bu Isa supaya kita bisa naik ke pencerahan itu pakai cara apa sih? Pakai cara apa sih Bu Isa gitu kan? Inilah ternyata semua ibadah ya, terutama ibadah khusus yang Allah minta kita sebagai umat Islam ini melakukan ibadah itu membawa kita ke level atas. Ya, sholat, saum, ya, baca Quran itu untuk masuk ke sini. Memangnya kenapa kalau kita masuk ke pencerahan ini frekuensinya tinggi? Kalau dari sisi kesehatan orang yang berada di enlightenment ini imunitas itu naik, stabil, ya, daya tahan tubuh naik.
Kemudian apa gara-gara daya tahan tubuh naik, vitalitas naik, produktivitas naik, jadi banyak karyanya. Gitu. Ya. Jadi inilah makanya mengapa kita ya bisa naik ke atas. Dan satu lagi, yaitu ya sedekah, infak, wakaf. Emangnya bisa naikin ke sini, Bos? Iya. Kenapa? Karena bermanfaat buat orang. Langsung terasa manfaatnya. Orang seneng, orang doain kita. Maka tanpa terasa kita didorong ini. Energi kita didorong. Ini kan energi nih, frekuensi ini kan energi. Didorong kita sampai ke atas. Tapi Bu Isa, ada orang tuh ya diajakin acara, ya dia udah marah aja tuh kalau ada promosi bahwa ini ada yang perlu kita bantu wakaf ya gitu ya. Dia marah di sini misalnya. Tapi dia keluarin juga sedekahnya, itu gimana Bu Isa? Alhamdulillah biarin aja. Orang marah, keluarkan sedekahnya, keluarkan infaknya, keluarkan wakafnya, karena bermanfaat buat orang lain, itu nanti bisa mendorong kita bisa masuk ke courage, semangat. Apalagi nanti lihat nih, teman-teman gelombang wakaf ini membawa amanah kita, disalurkan pada tepat guna ya. Karena kadang-kadang kita juga bingung mau kasih ke siapa gitu ya, tepat guna. Terus kita dilaporkan di sana, ya ternyata anak-anak bisa terbantu, kan semangat kan gitu. Stafnya, jadi semangat. Yang mulai memberikan dengan emosi negatif aja bisa naik, apalagi kita memberikannya di level courage, semangat, Masya Allah. Kenapa semangat? Karena tadi dikasih tahu, diingatkan tadi sama Ustadz Soleh bahwa betapa keutamaan orang yang ya bersedekah itu luar biasa. Kita semangat deh. Kalau startnya semangat, waktu kita memberikan itu bisa naik sampai ke enlightenment. Atau ke damai. Atau mungkin ke acceptance, ya nggak apa-apa. Tapi dia udah startnya di sini gitu. Ya, itulah para ulama mengatakan kalau ada orang ya marah-marah tapi dia tetap sedekah, biarin aja, terusin aja dia sedekah, insya Allah malah naik ke atas, nanti lama-lama ikhlas. Memang belum ikhlas kalau lagi marah, kenapa? Ini kan di luar zona ikhlas. Zona ikhlas itu mulai dari semangat sampai ke enlightenment. Tapi lanjut aja, terus aja kasih sedekah, lama-lama dia ikhlas. Kenapa? Kedorong naik ke atas, Masya Allah. Apalagi yang startnya mulai dari courage, mulai ikhlas, udah itu lebih keren lagi, lebih asik lagi. Ya, kadang-kadang Bu Isa gitu tuh, Kang Yusuf, rasanya gitu ya pas lagi misalnya nih ya, lagi suka ngetes ya, ngetes emosi namanya, ya karena buat riset, ya. Nah, misalnya lagi kesel gitu ya. Ada keluarga datang aja melulu minta bantuan ya. Kesel tuh. Tapi tetap aja kasih gitu ya, kasihlah. Pas dia pulang, berapa jam dia pulang, kok seneng ya perasaannya ya? Kok seneng ya? Kok jadi semangat ya? Karena udah naik sampai ke sini. Walaupun tadi ngasihnya kesel. Apalagi kalau ngasihnya startnya semangat. Gimana Bu Isa? Dia datang kita udah kesel karena inget dia pasti minta uang. Nah, supaya kesemangat sebelum ngasih sesuatu, kita naikkan dulu level emosinya ke atas. Gimana? Istighfar. Datang nih, ya keluarga atau adik atau siapalah gitu. Datang, Waalaikumsalam. Otak kita kan gitu kan? Ya, datang lagi tuh. gitu ya. Datang lagi nih, minta duit nih pasti. gitu ya, waduh, itu kita marah ya, antara marah sama sombong kan. Terus ya, cuman kita ya karena sudah terbiasa memberi, ya kan. Nah, tapi kalau dimulainya dari start marah atau sombong, naik ke atas juga, cuman kurang naik sampai sini, kurang naik sampai sini. Makanya kalau bisa pas lagi ngambil dompet itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau sudah hafal tentang level emosi, ya Allah, angkat keselku, naikkan jadi semangat ya Allah. Atau ini, naikkan menjadi menerima ya Allah, bersyukur karena masih ada uang bisa dibagikan ya Allah. Atau kita ngomong, ya Allah ikhlaskan aku ya Allah, ikhlaskan aku ya Allah, ikhlaskan aku. Biar naik dulu. Nah pas naik baru ngasih, nah cakep tuh.
karena nanti berguna buat orang itu mendoakan, walaupun kelihatannya kayaknya biasa aja lah dia doain, jangan salah, doa kalimat yang keluar dari orang-orang yang terbantukan itu mendorong kita sampai kita ke enlightenment. Allah, insyaallah ya. Jadi gitu ya sahabat-sahabat ya. Nah sekarang kalau masalah apa Bu Isa? Nah, sebelumnya belajar ini dulu ya. Pikiran, yang mana sih pikiran Bu Isa? Karena ini judulnya kan ada pikiran. Pikiran itu yang dikatakan akal itu memang di dalam otak. Khususnya yang ini, bagian depan. Bagian depan. Coba teman-teman pegang jidatnya. Asik. Pegang keningnya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Reno Fitri, pegang jidatnya. Ya, terima kasih. Ada namanya lobus frontalis. Ini nantilah yang disebut akal. Ini nanti yang isinya ilmu, ini yang nanti isinya nasihat, ini yang nanti isinya banyak pengetahuan, dan ini juga yang isinya peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman di sini. Oke, nah, kalau satu lagi kalau nggak bicara hanya baca pikiran kurang, apa perasaan? Yang mana sih Bu Isa perasaan? Bu Isa sering banget cerita di seminar-seminar umum. Itu salah satu kerja dari kolbu kita, dari si jantung, salah satu loh. Ya, salah satu. Nah, pikiran dan perasaan ini ternyata diwarnai emosi. Emosi mempengaruhi pikiran. Kalau kita lagi emosinya negatif, ya, ini ilmu di otak depan hang atau istilahnya terblokir sementara. Kalau lagi kesel, ya ada orang minta sedekah, kita kesel kan turun tuh. Kadang hang tuh. Lupa semua keutamaan sedekah itu. Karena hang. Karena ini lagi kaku. Belum lagi tambah batang otak nih kaku, hang. Ya. Itulah perlu kita naikkan emosi tadi. Tapi luar biasanya kalau orang sudah menjadi kebiasaan sedekah, walaupun nanti hang otaknya, lupa keutamaan sedekah, tangannya sudah biasa ngasih. Tangannya, karena sudah tersimpan di sel-sel tangan. Sel-sel tangan. Kenapa? Karena ilmu yang ada di otaknya walaupun awalnya hang, itu dia ya sudah tersimpan karena lewat sistem saraf ini di sel-sel otot tangan dan badan. Itulah yang pentingnya habit atau orang bilang habituasi. Menciptakan kebiasaan. Itu yang bisa tadi bilang. Walaupun marah tuh tangan kita juga tetap ngasih gitu. Tapi lebih asik lagi, rilekskan dulu emosi ini dan batang otak dengan istighfar. Agar apa? Agar nyala otak kita, ingat lagi tentang keutamaan sedekah. Maka kita sudah naik emosi kita, masuk ke mutmainah, masuk ke courage atau semangat, barulah kita kasih uang. Nanti mulut bisa senyum. Ini punten, ya mungkin nggak banyak tapi insya Allah ini manfaat ya. Orang dikasih udah seneng, apalagi dikasih pakai senyum, tambah seneng. Ya. Apalagi dilakukan pagi hari itu, malaikat mendoakan kita ya Allah. Ya. Oke, jadi karena kita senang ini nih, enak nih jantungnya tuh deg-degnya enak tuh deg-deg. Dan rasa senang itu keluar nanti dari hormon pituitari dari otak, jalan pembuluh darah masuk jantung memompa seluruh tubuh. Ini yang bikin kita sehat walafiat. Ya. Nah, ini pikiran dan perasaan. Kalau masalah Bu Isa apa? Nah, masalah itu ada matematikanya. Ya, Kang Yusuf ini kita harus tahu nih matematika masalah. Ya. Matematika masalah. Ya, masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi negatif. Itu masalah. Ya. Situasi kondisi ini adalah hal yang sulit dirubah cepat. Emosi negatif, ini tadi dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan, luapan sesaat. Artinya ini yang lebih mudah dirubah. Misalnya
kita merasa ada masalah sama anak. Sikonnya itu kan anak kita. Misalnya Bu Isa ada anak Bu Isa yang pertama namanya Lanang, Mas Lanang. Bu Isa bilang, aduh saya ada masalah sama Lanang nih. Berarti kan sikonnya Lanang, anak pertama Bu Isa, emosi negatifnya saya marah gitu. Berarti kan masalah kan? Ya, nah sikon apalagi anak nggak bisa dirubah kan? Mana bisa Bu Isa ganti itu Lanang dengan anak orang lain? Nggak bisa. Jadi sikon ini nggak bisa dirubah. Yang bisa dirubah emosi negatif. Untuk apa? Jadikan, naikkan langsung emosi positif. Sikonnya tetap Lanang anak itu. Nah sekarang sikon dengan emosi positif artinya apa? Nggak jadi masalah. Gitu istilah kita ya. Nggak masalah. Bisa, Mas Lanang nih, ya selalu misalnya dia misalnya kalau ngomong asal-asalan, ya artinya spontan gitu ya. Anak saya kan Mas Lanang karena wataknya spontan, teman-teman juga yang alhamdulillah yang belajar tentang watak ngerti itu kan, suka ngomong yang bikin orang kesel gitu kan. Kan sikonnya memang anak saya Lanang dengan watak yang spontan, kalau ngomong, kalau komen ngeselin gitu kan. Kan sikonnya itu. Memang ibunya ikut kesel, tapi segeralah kesel. Tadi kan kesel kan dimarah ya. Segeralah naikkan ke menerima lagi. Naik astagfirullah, 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 astagfirullah. Akhirnya emosinya akhirnya menerima. Oh iya ya, kan dia begitu emang watak kelemahannya. Artinya nggak masalah, kan gitu. Sampai sini sudah tahu tentang matematika ini. Mbak Isa ganti, Mbak Isa jangan anak. Oke, suami misalnya. Ya, sahabat-sahabat villa ada yang merasa masalah dengan suaminya, ya, bikin kesel. Nih suami. Suami apakah bisa diganti? Bisa, tapi nggak bisa cepat. Harus mediasi keluarga. Harus dengan konsultasi. Ya, lewati masa yang harus dihadapi lewat persidangan kan susah. Makanya sikon ini tidak mudah dirubah. Yang bisa dirubah emosi. Bunda kenapa sih masalahnya sama suami? Habis Bu Aisyah, kalau saya ngomong sama dia ya, dia cuma lihat gadget aja, dia nggak pernah lihat muka aku. Kesel kan? Nah keselnya itu istighfar aja Bun. Astagfirullahaladzim. Ingat Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Emosinya naik yang positif. Semangat tadi. Ya, karena semangat ingat ilmunya. Oh iya ya, laki-laki kan seneng benda ya. Artinya ya udah, sikon yang tadi si suami ngomong sama istri lihat benda atau lihat gadget nggak jadi masalah. Enak kan sebetulnya. Inilah yang disebut tadi, bagaimana mengelola emosi kita, mengatasi masalah. Jadi ya, sahabat-sahabat villa, kalau Anda mengatakan aku ada masalah, langsung bikin gini, tunggu, sikonnya apa? Situasi kondisinya apa? Rumah misalnya, rasa terlalu kecil rumah. Ya, rumahnya RSS. Rumah sangat kecil, sangat kecil sekali sehingga selonjor saja susah. Nah, itu tadi rumah SSS gitu. Ya, sikonnya itu baru bisa punya rumah itu gitu. Jadi masalah kalau emosi kita marah sama rumah ini. Jadi masalah. Rumah yang RSSS bisa nggak sih diganti? Bisa, cuman masih lama ngumpulin uang dulu. Ya, barangkali bisa setahun 2 tahun. Tapi emosi negatif dirubah langsung. Astagfirullah ya Allah, innalillahi wa inna rajiun ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga emosinya positif. Ya, terus menerima, acceptance. Ya, rumah sempit tadi, rumah kecil tadi jadi besar dan nggak masalah tuh, gitu. Nggak jadi masalah. Pandemi misalnya, sikon pandemi, siapa yang bisa rubah pandemi langsung besok, minggu depan nggak ada. Kepala negara mana saja nggak ada yang bisa. Ahli mana nggak ada. Maka terimalah pandemi sebagai sikon. Sekarang cek emosi kita. Terhadap pandemi ini kenapa sih emosinya? Yang mana sih tadi yang negatif tadi? Marah, kesel. Ya, kenapa? Karena pandemi kelamaan. Jadi saya nggak bisa ya keluar dengan leluasa. Harus pakai masker, harus. Pandemi nggak bisa dirubah dengan cepat.
Yang bisa dirubah adalah emosi negatif menjadi emosi positif. Segeralah istighfar. Segera ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya naik dia emosinya ke level acceptance, level ikhlas tadi, level mutmainnah. Sehingga menerima pandemi nggak masalah jadinya. Bahkan orang yang menerima pandemi dengan emosi positif, dia mendapatkan hikmah yang banyak dan mendapatkan keberuntungan yang banyak dari sikon pandemik ini. Tapi kalau masih emosi negatif terus, ya nentang terus, marah terus, tetap masalah itu. Ya, jadi kurang lebih kayak gini Kang Yusuf, ini matematika masalah. Ya. Sampai sini Kang Yusuf dulu deh, karena bisa dibuka mic-nya kalau teman-teman mau ditanya nggak gitu. Okay. Sudah tangkap nggak ini? Sudah tangkap ya matematika masalah kan? Tetap ya. Tangkap ya, udah maksudnya udah bisa ya. Ya, sikon yang susah dirubah ya. Yang bisa dirubah emosi negatif menjadi emosi positif. Artinya kalau ada sesuatu kita bilang, aduh ada masalah, langsung kita bilang, ingat matematika. Sikonnya apa? Emosi negatif yang mana? Di antara ya sebut Allah. Ingat Allah. Jangan ingat binatang, jangan ingat yang lain. Apalagi masih ada orang ingat setan. Marah yang disebut setan. Setan, tambah masalah itu. Atau sebut nama binatang, tambah masalah itu. Ya, jadi sebut Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Buka dompet. Kun, ya, siapa yang begini nih? Ya, siapa yang pas buka dompetnya cuma tinggal selembar, duitnya 5.000 perak pula. Itu kan sikonnya ya. Buka dompet sikonnya emang saat itu 5.000. Ya kan? Mau dirubah gimana dirubah? Ya, bisa, tapi kan mungkin tunggu besok, tunggu seminggu lagi. Cek emosinya. Kenapa? Takut. Aduh, kan gitu kita ya. Aduh, duitnya tinggal selembar 5.000. Ini yang harus dibayar banyak gitu kan. Langsung ingat emosinya apa? Takut. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Engkau yang maha memberi rezeki, ya Allah. Ya Rozak, ya Ghani. Itu semua kalimat-kalimat zikrullah itu untuk menaikkan masuk ke emosi positif. Dompetnya masih cuma selembar kan sikon itu. Karena emosinya sudah positif langsung nggak masalah. Untung masih ada 5.000 gitu. Habis itu doa, ya Allah datangkan teman-temannya si 5.000 ini. Maka datang nanti dia itu. Percaya deh, yakin deh, insya Allah. Ya, jadi masalahnya kayak gini ya. Setiap ada masalah ya, Bareno ya nanti ya. Setiap ada masalah langsung masukkan ke sini. Punten Bareno dipanggil-panggil karena wajahnya di depan saya soalnya. Ya baik. Sekarang, memangnya selama ini orang-orang pakai manajemen emosinya gimana sih Bu Isa? Ya itu tergantung watak juga. Ada orang yang ya wataknya introvert, supresif, suka tekan-tekan dia tuh anak saya ini ya nanti orang bilang nggak didik dia kalau ngomong ngasih komen yang sembarangan gitu kan. Misalnya tadi ya lanjutan contoh misalnya Bu Isa tadi marah terhadap Mas Lanang misalnya, tapi misalnya Bu Isa supresif menekan itu nanti masuk ke putus asa, nanti bahaya ini, bahaya. Apalagi turun depresi lebih bahaya lagi, selalu mau mati aja, bahaya itu. Nah itu namanya orang watak introvert dengan cara supresif. Ada lagi orang wataknya ekstrovert. Apa-apa langsung diomongin, marah langsung diomongin. Itu dia menggunakan cara manajemen emosi yang disebut ekspresif. Langsung mengumbar. Dimarahin depan anak, dimarahin suami, dimarahin orang-orang, dimarahin orang yang minta sedekah, dimarahin. Itu namanya ekspresif, langsung dimarahin. Kamu nggak tahu diri, duit saya cuma tinggal 5.000 perak, kamu orang ekspresif tersinggung. Orang yang dengar tambah marah, jadi rugi. Mungkin secara kelegaan orang yang ekspresif lega,
yang penting gue udah marahin, lega. Ya, memang baik buat dirinya, tapi nggak baik buat orang lain. Orang sedih, terluka. Ya. Kalau supresif, memang rugi buat kita karena kita sakit, karena turun sampai apati. Orang lain nggak jadi ikutan. Nah, ambivert itu lebih labil. Dia antara supresif dan ekspresif, itu bolak-balik gitu. Terus gimana dong Bu Isi bisa ya menguntungkan banyak orang? Inilah yang disebut teknik rilis. Rilis itu apa Bu Isa? Menahan, melepaskan pelan-pelan, nahan. Tahan untuk apa? Supaya naik ke atas. Rilisnya apa sih sebetulnya Bu Isa? Inilah yang disebut sabar. Sabar, sabaru yasbiru, menahan. Ya kan? Selalu itu dalam ayat-ayat Quran disuruh sabar, terus dikasih tips oleh Allah. Suruh dikasih tips. Ada sabar dan sholat. Ya, disuruh menahan dan sholat itu tipsnya. Supaya sabar pergi sholat kan gitu. Ya. Atau sabar suruh lafazkan ya istirja tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak lagi teknik-tekniknya itu. Itu rilis namanya. Ya, jadi kita marah memang sama seseorang, tapi kita naikkan dulu levelnya dengan menahan, tidak ditekan, tidak diumbar, tapi dinaikkan ke atas. Dengan apa? Ingat Allah tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Naik. Ingat ya, harus ulang-ulang karena bisa jadi kita terprosok ke bawah. Ya, kita ulang, karena kan mau naik tangga. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Sampai nangis gak apa-apa Bu Isa. Enak banget kalau sampai nangis itu. Meminta sama Allah, ya Allah. Angkat marahku ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti biasanya naik ke sini tuh, ada rasa sombong kan? Ya Allah, angkat sombongku ya Allah, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah aliyul azim. Terus naik. Sampai nanti rasanya enak perasaannya. Yes, alhamdulillah. Berarti kita sudah masuk di nafsu mutmainnah. Ngapain sih Bu Isa capek-capek naik ke atas? Saya memang orangnya kayak gini. Kalau bertahan dengan orangnya kayak gini, nanti nggak menang. Kita kan disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, hayya 'alal falah. Kalau bertahan, aku emang orangnya begini ekstrovert, makanya aku ekspresif. Diketawain orang. Itu tandanya itu orang itu nggak menang. Yang menang itu yang pakai rilis, naikkan ke atas. Kita tahu dia orangnya ekspresif, tapi dia bisa ya menyampaikan ke anaknya, menyampaikan ke suami apa yang dia harapkan, tapi orangnya tenang, mantap. Atau misalnya, dia tuh seorangnya supresif loh sebetulnya, introvert, tapi kok dia bisa sampaikan ya bahwa sebetulnya ada yang dia nggak suka kamu pada dirimu nak. Selama ini dia tekan-tekan, makanya TBC. Makanya ditekan-tekan, dia sakit kan gitu. Tapi dia udah bisa loh ngomongin. Itu berarti sudah fastabiqul khairat, dia sudah naikkan ke atas. Caranya itu tadi, menyebut-nyebut nama Allah. Kenapa? Apa hubungannya Bu Isa? Hubungannya adalah, ini Bu Isa juga sering kasih contoh atau kasih gambar, antara otak dan badan dan juga indera-indera kita diperantarai dengan sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang diucapkan jalan, apa yang dilihat jalan, apa yang didengarkan jalan, juga apa yang ada di otak jalan ke badan. Itulah tadi marah. Kalau kita marah, di sini udah marah nih, nyala nih. Ya, nyala nih, level marah nyala di sini. Itu bilang sama ke bawah itu, marah. Maka badan ini actionnya marah. Itulah tadi emosi, emovere, bergerak keluar atau bergerak menjauh. Karena bergerak badan kita, mencubit kah, melotot kah, kan gini. Bukan hanya tangan yang namanya bergerak ya, muka juga bisa bergerak kalau orang marah kan. Alis juga bisa bergerak, mata bahkan bisa keluar kalau orang marah. Karena itu tadi bergerak menjauh. Ya. Nah itu. Tapi itu semua bisa
ya kendalikan dengan menyebut-nyebut nama Allah. Bahkan badan ini setiap kita ingin melakukan sesuatu, ya kita diminta ya harus dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan itu hitungannya ibadah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi apa aja. Sampai Bunda misalnya rapiin kursi kah, rapiin keset yang miring kah, rapiin mainannya anak-anak. Memang Bunda udah ajarin anak-anak rapiin mainan, tapi kadang-kadang anak-anak tertidur, kadang-kadang anak lupa sehingga nggak rapiin mainan. Ya, Bunda aja ngerapiin, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasihan anakku tertidur, kali ini dia lupa rapikan mainan. Bismillah ya Allah. Kita yang rapiin mainan, jadinya ibadah. Gara-gara rapiin mainan yang berantakan, Bunda masuk surga. Enak kali hidup ini kalau orang Medan bilang. Ya, orang Batam juga mirip-mirip Medan kan? Bismillah, karena Bismillah ini jalan ibadah. Juga tadi, ya. Lihat ya, nih jalan di badan nih, kecepatannya kenceng banget nih, 240 km per jam apa yang diomongin. Dari otak ke badan 320, maka badan ini melakukan action. Dan juga istighfar tadi, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau teman-teman sedang ada masalah tadi, ingat ya, masalah sama dengan sikon plus emosi negatif. Emosi negatif mau dinaikkan dengan emosi positif. Paling cepat kita ingat itu adalah istighfar. Kalau teman-teman merasa kok belum tenang ya, belum peace, belum damai, maka istighfarnya diperpanjang. Banyakin lagi. Karena banyak juga orang-orang, saya udah istighfar Bu Isa, tapi kok saya merasa nggak pernah damai. Kurang tuh, terusin. Karena kadang-kadang sikon ini, ya ini yang nanti variasi sikonnya. Gitu, ya. Apalagi kalau berbagai sikon yang kita hadapi, ada 5 sikon yang bikin emosinya ya sedih, takut. Nah, itu istighfarnya harus lebih banyak lagi. Katakanlah satu sikon istighfarnya misalnya 15 kali. 5 situasi kondisi ya 5 kali 15. Jadi pantang bilang bahwa sudah istighfar tapi istighfar nggak ampuh, pantang banget itu. Bukan istighfar yang nggak ampuh, kita yang harus diperbanyak lagi istighfarnya. Oke, jadi karena ini. Selain istighfar Bu Isa, ini tuh tadi. Semua kalimat-kalimat thayyibah dan zikrullah jalan ibadah. Boleh nggak ditambah bahasa ibu kita? Ya Allah, saya tenang. Saya semangat lagi. Boleh. Cuman kalimat-kalimat yang Allah sudah setting sedemikian rupa, dibikin oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah, tips dari langit ini, itu memang lebih dahsyat dibanding bahasa ibu kita gitu. Cuman kadang-kadang kan kita mau tambahkan lagi. Itu boleh, Pak. Tapi dahulukan kalimat-kalimat yang diajarkan dalam ad-dinul Islam. Ya, karena dia ini di istighfar ini, basmalah ini diteliti oleh ahli bahasa, ahli lughah, ya, balaghah, itu dahsyat banget, gak main-main. Ya. Ini sekarang karena bahasnya adalah emosi dengan pikiran dan masalah, kita bahas dulu ini ya. Bukan arti per kalimat thayyibahnya, kapan-kapan lagi kita bahas ya. Nah, seperti itu. Sampai sini bisa sepakat dulu. Nah, sekarang ya. Terus ya, apa sih yang harus dilakukan selain kita menghadapi emosi ini dengan kita zikir, istighfar, kalimat thayyibah itu bisa? Otak kita pernah belajar ya, bahwa tadi kan otak ini tadi akal itu tempatnya ilmu pengetahuan ya. Nah, ini di otak itu ada namanya sistem saraf atau neuron ya. Ini kayak gini kerjanya. Setiap ada informasi yang kita lihat pakai mata, kita dengar dengan telinga, kita ucapkan atau kita apa aja rasa di badan kita, ini nanti terjadi sambungan di otak. Ya. Untuk itu, selain kita juga mengenal emosi, yang ini kan emosi ya, memanagenya, kita isi otak kita. Dengan apa? Isi dengan otak. Isi pikiran dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Termasuk ini, kita wakaf ini kan yang Allah mau. Karena kepedulian sosialnya itu tinggi banget.
ya kan? Jadi di sini makanya kita ngaji, mengkaji. Karena nanti dari mengaji, mengkaji ini, ilmu ini akan jalan membawa perilaku, membentuk akhlak. Tapi orang yang otaknya jarang mengaji, mengkaji, maka itu tadi disuruh kebaikan tuh berat badannya. Berat badan. Kalau watak di mana Bu Isa? Watak kan di sini ya. Watak, bakat di sini, emosi di sini. Tetap harus ada ilmunya. Kita nih kalau nggak belajar keutamaan sedekah, itu tangan mau ngasih orang berat banget. Karena nggak ada isinya di sini. Nggak ada isinya. Tapi kalau kita belajar bahwa apa yang kita bantu orang, Allah Maha melihat, Allah Maha meneliti, Allah Maha mendengar, ya, dan digantikan oleh Allah 2 kali dan langsung 700 kali, antara 2 sampai 700. Wih. Mantap kali. Tadi Ustaz Soleh ingatkan kita ya, bahwa ini nanti menjadi amal kita ya. Amal kita nanti, terutama nanti pas kita di alam barzah dan di akhirat. Sebetulnya sebelum lagi di situ, di dunia udah dapat nanti juga, kita rasa juga itu. Langsung itu rasa, kontan sama Allah. Ya, kontan. Kan kalau dalam Islam nggak boleh riba ya. Tapi kalau sama Allah dikasih, bayangin. 1 ngasih dibalas 700 kali. Jadi kalau ada orang, anak-anak muda, ya payah nih, Islam ruwet nih, nggak bisa riba. Siapa bilang? Boleh. Kok boleh Bu Aisyah? Iya, sama Allah. Ya, kita berdagang sama Allah, kita kasih buat nih tadi, buat sekolah juara tadi. Ya, untuk menciptakan hafiz nih, ada beberapa uang kita, seberapa pun dulu uang kita yang ada ya, misalnya. Dan kalau kita istri, ya itu tadi diridhoi suami. Atau kalau emang ini uang istri kan diberi kebebasan kan? Ya, kata suami itu uang terserah kamu mau kasih apa enggak gitu. Tapi kalau uang suami ya itu baru minta izin kan gitu ya. Itu dibalasnya kan berkali lipat. Jadi jangan bank yang membalas berkali lipat, itu jatuhnya riba karena akan mengambil hak orang lain kalau bank itu. Tapi sama Allah enggak. Ya. Nah, jadi isi nih otak nih. Dan nanti ini akan tersambung-sambung neuron ini membentuk memori prinsip-prinsip kehidupan. Sehingga pada saat kita mau ngapain aja, hidup kita tuh enak. Nah, ini juga yang kita mau bantu saudara-saudara, anak-anak kita yang dari kaum duafa untuk bisa mengaji dan mengkaji, untuk mengisi otak mereka yang masih sangat jernih, yang masih muda, untuk itu tadi mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Apalagi sekarang metode menghafal Quran itu ditemukan cara gampang banget. Saya kadang-kadang suka, ya Allah, ya dulu saya jadi agak-agak iri gitu, cemburu. Dulu tuh masih belum ada metode cepatnya kayak sekarang. Sekarang bukan berarti otak kita nggak bisa kita hafal Quran juga atau belajar. Cuman kan di otak kita gini juga terlanjur kita memikirkan hal yang lain kan dibanding anak-anak kan. Kita mikirkan listrik, mikirkan mungkin bayar kontrakan, mikirkan bagaimana bayar sekolah anak-anak. Kalau anak-anak masih muda, masih kecil kan dia belum mikir itu. Makanya kita cepat-cepat masukin Al-Quran di otaknya. Ini kalau dari sisi neuroscience. Agar dia punya bekal, kita mau generasi ke selanjutnya itu, ya, generasi Qurani. Tadi Ustaz Soleh sampaikan, kita maunya kan gitu. Ya kan? Nah, inilah makanya kita perlu bantu ya. Selain di gelombang wakaf, di tempat-tempat lain juga. Yang luar biasanya ini nih, jantung. Ini juga sering banget Bu Isa lagi sosialisasikan nih Kang Yusuf nih. Mungkin Kang Yusuf juga udah pernah dengar ya. Di jantung ditemukan di daerah serambi kanan itu ada neuron kayak gini. Ada otaknya juga di sini nih. Di sini tahun 91 ditemukan bahwa ada otaknya jantung itu, ada sambungan-sambungannya. Sehingga kalau jantung kita seorang manusia belajar baca Quran, ya belajar hal-hal kebaikan, di jantung juga terjadi sambungan seperti di otak. Gitu. Ya. Yang luar biasa tahun 98 di Institute of Hermet ditemukan bahwa ternyata jantung manusia ini sewaktu sudah ditiupkan ruh, Allah juga sebetulnya memberikan pola
Sambungan-sambungan di jantung ini yaitu pola dasar Al-Quran. Patron Al-Quran. Bahkan sebelum ditemukan tahun 98, Imam Al-Ghazali menemukannya. Sudah bilang bahwa di jantung ada titik kolbu, ada suara Tuhan. Nah, kalau anak-anak sejak kecil dia mengaji lagi, mengaji dan mengkaji lagi, maka patron Quran yang ada di serambi kanan ini akan menjadi tebal sambungannya. Jadi tebal. Al-Fatihah itu sudah ada di jantung kita. Pada saat kita diajarkan orang tua kita, Al-Fatihah itu yang ada di jantung kita makin tebal. Makin tebal, makin tebal. Nanti lagi surat-surat yang lain makin tebal. Surat Al-Ikhlas apalagi. Orang banyak sekali lafazkan Al-Ikhlas. Itu makin tebal itu. Cuman kalau kita mau lebih tebal dan lebih bermakna, dikaji setiap ayat itu, dikaji. Lihat tafsirnya, lihat asbabun nuzulnya, lihat dari tafsiran-tafsiran yang untuk diaplikasikan di masa sekarang supaya sambungannya bukan hanya tebal saja, tapi beragam. Sambungannya jadi lebih banyak sambungannya. Jadi maknanya lebih banyak, lebih mendalam. Itulah namanya enlightenment, pencerahan. Dan kolbu ini bisa ngomong sama otak. Kalau otak lagi mikirin hal-hal yang kurang baik, pikiran tadi kurang baik, ini kolbu bisa ngasih tahu, "Hei otak, jangan gitu. Udah tenang aja. Allah ada." Makanya ada sebutan suara kolbu. Dan kolbu juga bisa ngasih tahu ke badan yang lain, sel-sel yang lain. Itulah Rasulullah SAW bersabda, kalau mudghah ini baik, maka baik pula seluruh tubuh. Mudghah ini buruk, buruk pula seluruh tubuh. Itu karena fungsi di sini titik kolbu yang ada di serambi kanan. Dia memang kecil titik. Karena jantung kita tuh cuma sekepalan tangan kita. Coba sahabat-sahabat Villa, kepalkan tangan Anda. Jantung sebesar itu. Coba taruh di dada kiri, satu aja, taruh dada kiri. Itu jantungnya Bunda. Jantungnya teman-teman sahabat-sahabat. Sekarang tangannya itu kayak sarangyo gitu loh. Tangannya gini nih, gimana sih? Nah, itu tuh maksudnya kayak gini. Jadi kalau kita bilang sarangyo, itu artinya my kolbu. Gitu, ya. Paham ya? Nah, yang tadi otak yang ada Al-Qur'annya sebelah mana Bu Aisyah? Nah sekarang coba bagian tangannya itu, yang tangannya udah kayak sarangyo, bagian sininya nih, bagian kanannya, serambi kanannya. Di situ seolah-olah tuh, coba lihat. Perhatikan itu taruh di bagian dada. Kecil kan? Titik kolbu, tapi isinya sudah Al-Qur'an. Cuman kalau dari kecil nggak diasah dengan baca Quran, nggak mengaji dan mengkaji, maka hati-hati ketutup suara Quran ini dengan ajaran-ajaran yang lain. Inilah kita mau bahu-membahu bagaimana caranya anak-anak Indonesia, katakanlah anak kita lah dulu, anak tetangga atau sebisanya anak Indonesia, apalagi yang anak-anak nggak mampu, karena anak-anak nggak mampu, anak-anak kaum duafa dibanding anak kita, giroh belajarnya itu lebih tinggi anak-anak duafa. Maka kita selamatkan dia. Gimana caranya di seluruh Indonesia kalau ada orang bikin rumah Quran, gimana caranya kita bantu sebisa kita. Tapi kita dengan tahu ilmunya, sehingga kita mulai start membantunya di level courageous, di level semangat, bukan level marah atau kepaksa. Gitu. Karena bukan apa-apa, ini sangat luar biasa nanti, Jadi, bukan hanya kita bantu anak-anak, bantu diri kita juga dengan kita baca Quran. Letakkan Quran di mana-mana yang memudahkan teman-teman lagi duduk-duduk di meja makan, langsung aja buka Quran. Lagi duduk di sajadah yang satu buka Quran, lagi duduk tempat buka Quran, di dapur ada Quran kecuali kamar mandi. Makanya mengapa anak-anak muda sekarang lebih senang baca Qurannya di gadget, karena bisa di mana-mana dibawa. Ya kan? Antara Quran sama gadget kan lebih sering gadget yang dibawa ya Bu Retno ya. Tapi enaknya smartphone itu ada Al-Quran. Itu kerennya orang-orang yang memikirkan gimana caranya Quran masuk di smartphone.
Kenapa? Karena waktu kita baca, ini otak tersambung, jantung tersambung. Apalagi jantung yang kita namakan kolbu itu sudah ada Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah, karena ini buat guidance, ya, the way of life. Tuntunan hidup. Orang yang otaknya ada isinya, itu kalau hidup, kalau menjalani hidup memang sedih bisa, takut bisa, tapi enggak doyong apa sih, enggak bimbang, enggak kolaps gitu. Ya, enggak yang kayak enggak ada pegangannya itu. Makanya kita harus isi otak kita. Ya. Oke? Segini aja dulu Kang Yusuf Erlangga, kita bisa buka dengan ngobrol-ngobrol dulu ya, boleh ya? Ya Allah. Oke. Mohon maaf lahir batin dulu ini ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.